Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merevisi tugas UTS mata kuliah pemrograman client server dengan nama database db revisi. Saja kita buat databasenya db revisi UTS. Lalu saja kita create. Ini database yang sudah kita buat tadi. Lalu kita menambahkan tabel sebanyak 6 tabel. Tabel yang pertama adalah TB anggota. Ada 7 kolom. Di TB anggota ini ada ID anggota, lalu ada kode anggota, nama anggota, lalu ada jurusan anggota, nomor telepon anggota, yang terakhir adalah alamat anggota. Untuk ID anggota menggunakan integer, kita kasih 11. Untuk kode anggota kita menggunakan varchar 9. Nama anggota kita menggunakan varchar, values-nya kita 100. JK anggota kita pakai char, values-nya 1. Untuk jurusan, nomor telepon dan alamat kita menggunakan varchar. Sini ada 2, 13 dan 100. Kalau sudah selesai begini, kita langsung save. Lalu kita buat tabel yang kedua, yaitu ada TB pengembalian. TB pengembalian ada 6 kolom. Kita tambahkan 2 kolom lagi. Di TB pengembalian ada ID pengembalian, lalu ada tanggal pengembalian, ada denda, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Untuk ID pengembalian kita menggunakan integer, values-nya 11. Tanggal pengembalian menggunakan date. Denda sampai ID petugas kita menggunakan integer. Ini 11 values-nya. Dan untuk ID petugas juga sama, 11. Lalu kita save. Lalu tabel selanjutnya adalah tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ada 6 kolom, lalu kita tambahkan 2.
Tabel peminjaman ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, lalu ID petugas. Di ID peminjaman kita menggunakan integer, values-nya 11. Tanggal pinjam kita menggunakan date. Tanggal kembali juga kita menggunakan date. Untuk ID buku sampai ID petugas kita menggunakan integer, values-nya 11 semua. Lalu kita save. Kita tambahkan lagi tabel selanjutnya, yaitu adalah tabel buku. Tabel buku kita ada 7 kolom. Kita tambahkan 3. Di tabel buku kita ada ID buku, kode buku, lalu ada judul buku, lalu ada penulis buku, penerbit buku, tahun penerbit, lalu ada stok. Untuk ID buku kita menggunakan integer, values-nya 11. Kode buku kita menggunakan char, values-nya 5. Judul buku sampai penerbit buku kita menggunakan varchar. Values-nya 50 semua. Tahun penerbit kita menggunakan char. Dan stok kita menggunakan integer. Values-nya ini 4 dan untuk stok values-nya 11. Save. Tabel selanjutnya ada tabel petugas. Tabel petugas kita ada 5 kolom. Kita tambahkan 1 kolom. Di tabel petugas kita ada ID petugas, nama petugas, lalu ada jabatan petugas, nomor telepon petugas, terakhir yaitu alamat petugas. ID petugas seperti biasa kita menggunakan integer, values-nya 11. Nama petugas dan jabatan petugas kita menggunakan varchar. Values-nya sama-sama 50. Nomor telepon petugas kita menggunakan char. Alamat petugas kita menggunakan varchar. Values-nya 100. Lalu kita save. Lalu tabel yang terakhir ada tabel rak. Di tabel rak kita ada 4 kolom. Pertama yaitu ada ID rak, lalu ada nama rak, selanjutnya yaitu ada lokasi rak, dan yang terakhir ada ID buku. ID rak kita menggunakan integer seperti biasa, values-nya 11. Nama rak dan lokasi rak kita menggunakan varchar. Values-nya sama-sama 50. Dan untuk yang terakhir
ID buku kita menggunakan integer, values-nya 11. Kita save. Ini dia ada 6 tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu masing-masing kita beri primary key di tabel anggota. Kita masuk ke struktur, masuk ke paling atas ID anggota, lalu masuk ke sini primary, diklik. Kita jadikan ID anggota sebagai primary key. Begitupun selanjutnya untuk tabel, dari tabel anggota sampai tabel rak kita harus jadikan yang paling atas sebagai primary key. ID buku juga. Sama juga di tabel peminjaman juga kita jadikan primary key. ID petugas, masuk ke struktur, ID petugas kita centang lalu kita jadikan primary key. Dan yang terakhir ini di tabel rak, masuk ke struktur, ID rak kita conteng jadikan primary key. Setelah semuanya kita jadikan primary key, selanjutnya yaitu masing-masing dari tabel harus ada yang diindeks supaya nanti bisa direlasikan. Untuk di tabel anggota tidak ada yang dijadikan indeks. Selanjutnya di tabel buku yang paling bawah stok kita jadikan indeks. Di tabel peminjaman kita masuk struktur, ada 3 yang kita jadikan indeks, yaitu ID buku, ID anggota, sama ID petugas. Kita klik indeks. Selanjutnya di tabel pengembalian kita masuk ke struktur, ada 4 yang kita jadikan indeks, yaitu denda, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Kita klik indeks. Selanjutnya yaitu di tabel petugas tidak ada yang kita jadikan indeks. Selanjutnya yaitu di tabel rak. Di tabel rak hanya ada 1 yang kita jadikan indeks, yaitu ID buku. Kita klik indeks. Kalau semua tabel sudah kita jadikan indeks, kita masuk ke database yang sudah kita buat, lalu masuk ke designer. Kita rapikan dulu. Designer kitanya. Jangan lupa kita save page agar tidak berantakan kembali.
Selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Yang pertama yaitu dari kita klik create relationship. Create relationship pertama yaitu dari ID anggota, lalu ke ID anggota yang satunya. Di sini kita pilih cascade, lalu klik OK. Untuk yang kedua yaitu kita klik lagi create relationship dari ID anggota, dari tabel anggota yaitu ke tabel peminjaman yang ID anggota juga. Oke. Karena exam di laptop saya agak error, harus kita refresh lagi ke desainer. Nah, ini sudah ada dua relasi yang kita buat. Selanjutnya ada dari tabel buku, relasi ke tabel pengembalian. Seperti biasa kita create relationship ID buku ke ID buku yang tabel pengembalian. Cascade, lalu kita OK. Create relationship ID buku yang tabel buku, terus kita relasikan ke tabel peminjaman. Oke, kita refresh kembali ya. Nah, ini sudah ada 4 relasi yang sudah kita buat. Selanjutnya seperti biasa kita create relationship dari ID petugas, dari tabel petugas ke tabel pengembalian. ID petugas, salah, kita ulang. ID petugas ke ID petugas juga. Seperti biasa cascade, oke. Lalu selanjutnya create relationship lagi ID petugas ke ID petugas yang tabel peminjaman. Oke, kita refresh lagi. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 relasi yang sudah kita buat, berarti kurang satu lagi relasi yang kita perlukan, yaitu dari ID buku di tabel buku ke ID buku yang di tabel rak. Langsung saja kita create relationship ID buku ke ID buku yang satunya. Cascade, oke. Kita refresh lagi.
Kita rapikan kembali. Ini dia relasi database yang sudah kita buat. Ada 7 relasi yang kita buat tadi ya. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.